Sudah baca berita artikel ini? Kementerian Sosial blak-blakan bahas anggaran sepatu sekolah rakyat dengan KPK. Terus katanya, saya tidak hafal mereknya, tapi hafal sama harganya kan Pak? Eh, Pura-pura lupa. Padahal yang membuat perencanaan siapa? Yang membuat anggaran siapa? Yang menentukan tendernya siapa dengan perusahaan tersebut? Terus yang ketok palu siapa? Giliran tersandung kasus korupsi pengadaan sepatu untuk sekolah rakyat, lupa atau pura-pura lupa. Nggak ingat sama sekali sama mereknya. Tapi harga sepatunya masih ingat kan Pak? Program-program pemerintah sekarang malah jadi sarang korupsi ya. Program MBG nggak usah ditanya lagi, itu sudah menjadi mega-mega korupsi. Sekarang sekolah rakyat, besok-besok pasti koperasi desa merah putih. Kita tunggu saja beritanya. Salam akal sehat. Banyak yang tanya gimana caranya melawan oligarki. Lo mau tahu jawabannya? Ini. Yang pertama, mulai dari diri kita sendiri. Bisa nggak kita nahan diri untuk nggak jual suara kita di saat pemilu? Uang 50-100 ribu yang buat beli suara kita, itu adalah benih-benih kerusakan di negara ini. Kalau kita selalu menormalisasi adanya politik uang, maka kita harus terima dengan kondisi kayak gini terus. Kalau kita udah bisa, baru kita memberikan pemahaman kepada keluarga kita. Setelah keluarga kita udah, baru masyarakat secara luas. Yang kedua adalah pemerintah. Ayolah, bareng-bareng kita menahan diri untuk tidak hidup penuh dengan keserakahan. Karena itu adalah benih-benih dari kerusakan negara. Kurangnya transparansi kebijakan dan anggaran publik itu akan menimbulkan konflik kepentingan. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga harus bekerja secara amanah, jujur, dan kredibel. Bukan bekerja di atas kepentingan sekelompok orang ataupun partai politik. Di tangan Anda lah demokrasi yang berkualitas dipertaruhkan. Yang ketiga adalah media. Sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, independensi media sangat diharapkan. Berikan informasi yang mencerahkan masyarakat, bukan sebagai alat propaganda oligarki. Dan kita sebagai masyarakat juga harus mendukung jurnalisme yang independen dan kredibel, baik media massa maupun media sosial. Yang keempat adalah partai politik. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik adalah pilar yang paling penting. Jadi lo suka atau nggak suka, partai politik harus ada bro. Maka dari itu partai politik pun harus berbenah diri. Partai politik juga harus bisa dijadikan sebagai produsen untuk mencetak putra-putri bangsa yang berkualitas. Kaderisasi harus dijalankan berbasis kompetensi, bukan modal apalagi keturunan. Jadi, selama tiket masuk politik itu adalah uang dan keturunan, maka yang bisa masuk adalah mereka yang punya modal besar ataupun yang punya keturunan, bukan mereka yang punya kapasitas. Yang kelima adalah gerakan mahasiswa. Kita punya sejarah bagaimana mahasiswa bisa merubah tatanan masyarakat pada saat reformasi 98. Itu semua adalah gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Mahasiswa sebagai agen sosial perubahan harus mempunyai idealisme untuk bisa menjaga negeri ini. Bukan malah masuk dalam lingkaran oligarki yang bisa disetir oleh kepentingan segelintir orang. PR berat ini memang nggak bisa dikerjakan hanya 1-2 orang. Ini perlu adanya kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah pendapat gue pribadi dan gue yakin masih banyak pendapat yang lain. Menurut lo, apa yang bisa kita kerjakan bersama untuk bisa merubah negeri ini? Please, jawab di kolom komentar. Guys, Presiden Prabowo berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia karena telah mendukung program MBG. Tanpa MBG, Indonesia tak akan bisa menyamai negara Eropa. Gimana guys? MBG, tanpa MBG katanya tak akan bisa menyamai negara Eropa. Emang dengan MBG kita langsung legit bisa menyamai Eropa gitu. Eropa. Kalau seperti ini Bapak, pemikiran seperti apa Bapak? MBG mensejahterakan Bapak. Negara Eropa itu Bapak ya, mayoritas rakyatnya itu sejahtera tanpa MBG, tanpa makan siang gratis. Tanpa makan siang gratis mereka sudah bisa sejahtera Bapak. Kok disamain dengan MBG?
Gimana guys menurut kalian komentarnya? Pas hari buruh kemarin itu guys ya, hari buruh tapi pidatonya MBG. Pak Prabowo ketika pidato tidak punya tema lain selain MBG. Apapun forumnya, siapapun yang ditemuinya, pidatonya pasti MBG. Ini presiden atau ketua panitia MBG. Itu kata BEM UGM guys. UGM. Ya dipikir-pikir memang bener sih. Tiap kemana gitu, Bapak Prabowo biasanya promosi MBG. Kemana gitu. Apa lagi luar negeri paling MBG yang dibahas. Aduh. Harusnya Bapak itu bukan MBG aja yang diurus Pak. Gimana caranya rakyat itu sejahtera. Kalau MBG itu kan kebagian. Ya memang terbantu. Yang kerja di MBG itu terbantu. Tapi bukan mereka saja Pak. Ada guru, ada rakyat kecil yang lain. Butuh Bapak, butuh tenaga Bapak untuk memikirkan gimana bisa sejahtera rakyat ini. Prabowo dengan bangga sebut Indonesia jadi kiblat dunia dan banyak negara yang belajar program MBG, MBG. Kalau negara lain MBG. Masa sih? Ya, Prabowo dengan bangganya sebut Indonesia jadi kiblat dunia dan banyak negara yang belajar program MBG. Bapak Prabowo ya, banyak negara di dunia ini apalagi negara kecil seperti Brunei itu tanpa MBG Pak bisa mensejahterakan rakyatnya. Malaysia, Singapura tanpa MBG itu Pak. Jadi kira-kira negara mana yang akan belajar tentang MBG kepada Indonesia Pak? Kira-kira negara apa ya? Jepang sudah punya, tapi Jepang itu MBG-nya tertata dengan baik, nilai gizinya, makanannya terbaik. Bukan seperti Indonesia Pak, masih kocar-kacir Pak. Jujur Pak, masih kocar-kacir Pak. Menteri Pertanian tegaskan Indonesia sudah swasembada, hanya impor beras khusus basmati. Swasembada ya swasembada Pak, tapi harga beras belum turun. Rakyat kecil masih kesulitan beli beras mahal. Kelas bawah, kelas menengah sulit. Seharusnya Pak ya, kita kan swasembada katanya. Ya harga diturunin lah Pak ya, lebih terjangkau lagi. Iya.